CONC ini Shopee ya, CONC yang ada di pompa 1 depan belakang. Ya, pompa 1 depan belakang. Kemudian kalau pompa CONC yang ada di pompa 1 depan itu nanti di merger ke pompa 2 depan. CONC yang ada di pompa 1 belakang itu nanti di merger dengan pompa 2 belakang. Terus di situ ada TVC, top variable control. Itu nanti ada solenoid dari controller itu nanti pengaruhi ke working mode. Settingan working mode-nya mau power mode atau economy mode nanti mempengaruhi current yang ke solenoid. Untuk dorong si sepule top variable control itu. Nah, sepule top variable control itu selain dipengaruhi sama current yang ada di solenoid atau dorongan dari solenoid itu nanti ada sensingan juga dari PA1, PA2 sama PA3. PA1, PA3. PA1, PA2, PA3. Kuwi sing kowe kuwi. Ya engko wae. Ya, kowe. Nah, karena TVC valve itu juga berfungsi untuk mengatur sudut pompa ketiga pompa ya. Pompa 1, 2 depan belakang sama pompa 3 depan belakang. Itu yang ngatur TVC semua. Terus apa nih? Bagian slide iki ana pertanyaan ora? Iki burung. Yes, next. Oke. Oh. Ya. Iki yang mau ya. Nah, ini untuk servo valve. Tadi kan kalau servo valve di masing-masing pompa ono ya, baik itu pompa 1, 2, 3 depan belakang semua ada servo valve sama gauge spool. Nah, servo valve itu yang atas, yang ada yang tulisannya kontrol piston gitu. Ya, iya. Nah, itu servo valve. Terus yang bagian bawah itu gauge spool. Nah, bagian armnya itu nanti connect ke servo piston. Connect ke servo piston ya. Oke. Setiap pompa ada posisinya tadi, yang kecil itu yang gauge spool, yang gede itu servo piston, servo valve. Sing areme kuwi nang servo piston. Ya. Makanya background yang slide sadurunge iki. Oke. Nah, itu kan di panahmu itu gauge spool. Nanti armnya posisinya naik ke atas sana. Ini. Nah, nyambung ke sana untuk menggerakkan si servo piston. Nah, nanti armnya melintang dari gauge spool, servo valve sama servo piston tuh nanti ada armnya tadi yang warna kuning tadi. Lurus ini ke sini Berarti yang ini ujung ini nanti di servo piston yang ini Nah, itu armnya itu. Terus? Ya, Pak. Next. Iki ana pertanyaannya ra? Durung, lanjut. Aman. Nah. Next. Nah, ini servo valve.
Kalau 12,5 itu kan untuk kontrol pumpnya kan dia pakai pompa sendiri. Ya. Kontrol pumpnya pakai cas pump itu atau sering nyebutnya cas pump atau kontrol pump. Ya. Nah itu pressure yang dari cas pump itu namanya pressure PSV. Nah pressure PSV itu nanti dia alirannya dibagi dua. Ya. Yang pertama itu dia akan ke atas menuju ke PSV yang tulisan atas itu, yang menuju ke mana, ke gauge spool itu. Ya, gauge spool. Sampai ke gauge spool. Gitu. Terus yang kedua dia akan menuju ke TVC. Ke top variable control. Nah, di sini keterangannya apa itu? Kenaikan pada keluaran pompa. Ya kan? Berarti apa? Ini dia memposisikan sudut pompanya itu ke posisi maksimum. Menaikkan tekanan pompa nih. Berarti pressure-nya digedeke, flow-nya diperbanyak. Sudutnya dimaksimumkan. Nah, itu yang atur siapa? Top variable control, si TVC-nya itu. Karena dapat sensingan dari PA1, PA2, PA3 kan. PA1 itu dari sensingan pressure dari PA1 itu dari pompa 1, 2 depan. Pompa 1, 2 depan. Pompa 1 depan apa? Oh, pompa 1 dan 2 tapi yang depan. Itu PA1. PA1 itu dari pompa 1, 2 depan. PA2 itu dari pompa 1, 2 belakang. Ya. PA3 itu dari pompa 3 depan belakang. Dari pompa berapa PA3? PA3 dari pompa 3 depan belakang. Sing swing kuwi ya. Hah? Sing PA3 kuwi berarti pompa swing kuwi to? Ya, pompa swing. Ya, oke. Pompa swing kan CUNC-nya cuma ada satu. Di pompa 3 depan toh. Nah, itu merge ke pompa 3 belakang. Oh, iya, ya. Nah, siji loro mau kan satu depan, satu depan, dua depan, satu belakang. Tapi kalau pompa 3 itu pompa depan belakang yang di merge. Oke. Nah, karena di sini keterangannya menaikkan tekanan pompa, berarti kan top variable control dia akan menghasilkan pressure-nya besar. Untuk memaksimumkan sudut pompa, otomatis PE itu adalah pressure output dari TVC. Jenenge pressure PE. PE-nya besar karena TVC-nya kebuka. Terus melewati CO valve. CO valve itu cut off valve. Cut off valve itu dia berfungsi untuk mengurangi sudut pompanya ketika beban mendekati relief. Itu kalau di PC small, PC valve itu. Ya. Nah, terus output dari CO valve itu namanya pressure PEC. PEC ini gede karena apa? Kan ini baru mau naik pressure, baru mau menaikkan tekanan, belum mendekati relief toh. Makanya CO-nya belum ketutup, makanya PEC ini jadi D juga. Terus setelah itu masuk ke NC valve. Nah, di NC valve di sini kan dia NC itu kan netral control. Ya. Nah, NC valve ini dia akan ketutup ketika apa? Ketika posisi netral toh. Oh ya. Nah, karena di sini keterangannya kenaikan
keluaran pompa, berarti kan digerakkan nih. Berarti NC valve-nya tidak tertutup. Nah, kalau dia nggak ketutup, berarti apa? Output dari TVC, CO, dan NC itu namanya pressure PECN. Nah, pressure PECN inilah yang nanti akan mendorong spoolnya servo valve. Nah, yang ini tahu, Pak? Hah? Yang ini tahu? Ya, betul. Nah, besarnya PECN ini ditentukan oleh 3 valve tadi, top variable control, CO valve, sama NC valve. Nah, ibaratnya 3 valve itu pintu gerbang lah, ya kan? Ya. Kalau pintu gerbang itu kebuka semua, berarti PECN-nya tinggi. Tapi kalau salah satu valve-nya itu ketutup, berarti PECN-nya akan kecil. Berarti kalau dalam keadaan maksimal terbuka semua, toh? Betul. Maksimal itu berarti TVC-nya kebuka, karena sensingan bebannya gede, toh. Terus CO valve-nya juga kebuka karena dia belum mendekati relief. NC-nya juga kebuka karena posisi atasnya tidak netral. Nah, PECN-nya itu tekan timur mana itu? PECN tinggi, menggerakkan. PECN-nya itu dia nanti akan mendorong si servo valve. Nah, karena di sini PECN-nya gede. Nah, nanti servo valve-nya itu akan kedorong ke arah kiri, Pak. Melawan spring. Itu panahnya kudune ke kiri, bukan ke kanan. Ini kiri ya, harusnya ya. Nah, itu si servo valve-nya itu harusnya bergerak ke kiri. Itu kan panahnya ke kanan itu. Harusnya ke kiri. Melawan spring. Nah, ketika servo valve dia bergerak ke kiri, nah, di mana spool servo valve itu kan sebagai tumpuan army itu, kalau nah, karena dia bergerak ke kiri, akibatnya apa? Armnya kan juga ikut geser ke kiri. Iya. Nah, ketika armnya dia bergeser ke kiri, dia akan menggerakkan apa? Gate spool. Cek dhuwur, cek cilik. Oke. Nah, gate spoolnya juga ikut bergeser ke kiri. Nah, ketika gate spool itu bergeser ke kiri, akibatnya apa? Pressure dari tas pump tadi yang standby di gate spool, yang standby di port A, itu dia kehubung oleh groove yang ada di gate spoolnya menuju ke port H. Nah, ke port H terus dia ngalir kemana? Menuju ke servo piston. Nah, menuju ke servo piston yang sisi maksimal. Sehingga servo pistonnya bergerak ke arah kiri. Sudutnya jadi maksimal. Oke. No. Ini dalam kondisi sudut pompa maksimal ya? Maksimal. Ya. Jadi yang menuju ke servo pistonnya itu pressure sekondi. Yang menuju pistonnya kita? Ya, dari PSP, dari cas pump. Langsung dari cas pump ya. Bukan PECN. PECN itu hanya mendorong spoolnya servo valve. Ya. Nah, berarti poin pentingnya di sini adalah kue pelototi PECN itu. Ketika kamu tes PECN-nya gede, pasti sudut pompanya akan maksimal. Tapi nek PECN-nya kecil, sudutnya pasti akan berkurang. Nah, yang menentukan PECN 3 valve tadi. Oke. Kalau ini Pak, sensingan TPC tadi kan solenoid. Nek sensingan ini apa wae Pak? Selain pressure speed, terus apa meneh? Dipilih ya? Oh, yang solenoid. Ya.
solenoid itu yang pertama working mode tadi. Hmm. Terus yang kedua itu ya cuman itu aja sih. Ya kalau heavy lift ya ada tapi nggak terlalu signifikan. Hampir sama dengan sensingan working mode tadi toh kalau heavy lift. Working Karena kalau mode heavy lift ini sensingnya ke CO valve malah ke CO valve sama ke two stick main relief. Kalau TVC-nya itu cenderung ke ini ke working mode itu aja. Working mode ya? Ya, yang solenoid itu ya. Ambek anu apa? Sing pressure switch gue gerakan attachment ora ya? Ya apa? Gerakan lever attachment juga. Nah, gerakan lever itu kan PA1, PA2, PA3 mau. Oh, iya. Itu nih PC small ini PLS loh, payload sensing. Payload sensing ya? Ya, cuman namanya PL1 karena kan pompanya oke. Makanya ada PL1, PL2, PL3. Siap. Oke, jelas rupa ini kenaikan pompa. Kenaikan pompa jelas. Coba tak ulangi, Pak ya, sekilas saya. Jadi ini ketika ada sensingan atau gerakan dari pompa, cas pam itu tadi supply masing-masing lewat di TPC, CO sama NC. Dan itu pressure-nya tinggi di keluaran PECM. Terus satu lagi PSP, ini pressure-nya dari cas pam. Sedangkan pressure PECM itu hanya mensuplai dari servo valve. Nah, spoolnya servo valve menggerakkan ke sebelah kiri sehingga dari valve gate-nya ini bergerak juga sebelah kiri membuka aliran dari port A ke port H sehingga masuk ke chamber J menggerakkan servo piston ke arah maksimal melawan spring. Benar? Ya, betul. Itu deh pressure PSP-nya itu melawan spring ya. Karena springnya kalau di servo pistonnya PC 12,5 itu ada di sisi minimum. Jadi kalau engine mati, sudut pompanya minimum. Kan dia ULSS. Kalau PC small kan spring servo pistonnya di sisi maksimum. Jadi kalau engine mati, sudut pompanya malah maksimum. Oke, Pak. Apa? Oke. No, next. Nah, nih. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah penurunan keluaran pompa. Itu berarti sudut pompanya dikurangi. Meminimumkan sudut pompa. Nah, gambar ini bedanya apa? Bedanya output kamu lihat pressure PE-nya itu. PE-nya kan jadi biru. Kenapa? Karena sensingan beban ke TVC-nya berkurang. Sehingga TVC-nya dia akan tertutup, Pak. Valve itu diperkecil. Otomatis pressure dari PSP itu dihambat sama TVC-nya. Sehingga PE-nya itu gerbangnya TVC ini ditutup, dikurangi. Sehingga PE-nya kecil pressure-nya. Nah, ketika pressure-nya kecil, PE-nya masuk ke CO valve. CO valve pasti akan kebuka full karena beban ringan nih. Ya toh? Tidak akan di cut off. PEC-nya jadi kecil juga karena sumbernya kan mesti cilik itu PE ini. Ya.
terus melewati NC valve. Nah, di NC valve dia juga kebuka full. Karena apa? Kan atasnya digerakkan. Nah, outputnya PECN-nya juga kecil pressure-nya karena udah diambil dari TVC toh. Sehingga apa? Si sepule servo piston itu, servo valve itu drop tadinya yang dorong servo valve, ya kan? Nah, kalau dia ngedrop akibatnya apa? Springnya servo valve dia akan menggeser si servo valve spule itu kembali ke kanan. Nah, kalau dia kembali ke kanan, akibatnya apa? Dia akan menggerakkan arm geser ke kanan juga. Nah, sehingga apa? Pressure dari cas pump PSP itu yang port A itu yang tadinya hubung port H, karena spule bergeser ke kanan, akhirnya apa? Diblok port H nih. Dan port A terhubung dengan port D. Untuk menuju kemana? Nah, menuju ke servo piston yang ada springnya di sisi minimum, sehingga sudut pompanya akan dikurangi. Nah, kondisinya minimum tadi selain engine mati, apa Pak? Berarti netral ya? Kalau minimum, ya minimum. Ya kalau minimum ya pertama ketika engine mati sebutnya minimum. Yang kedua beban ringan, dipakai bekerja tetapi beban ringan. TVC ini kan sensingan bebannya PA1, PA2, PA3 ini kan jadi kecil. Sehingga TVC ini akan mengurangi pressure yang menuju ke servo valve. PSN-nya jadi kecil. Berarti ditentukan dari kerja pompa ya. Beban ringan di sini ya. Jadi kuncinya ini kamu perhatikan pressure PCN itu aja. Pressure PCN itu gede apa cilik. Nah, gede apa cilik PCN itu ditentukan di valve ini. Kalau dia masih kerja normal, TVC yang menentukan. Tapi kalau udah kerja berat, mendekati beban lilin, baru cut off yang kerja, tutup, sehingga PCN-nya ngedrop. Itu juga jadi dikurangi sudut pompanya. Nah, kalau NC valve-nya ketika posisi netral, kamu running tapi nggak kamu gerakan, NC valve-nya nutup, cekluk, PSN-nya ngedrop, otomatis jadi minimum lagi. Jadi servo valve itu fungsinya dia ini dapat si sensingan dari PCN itu untuk bergeser ke kanan atau ke kiri untuk meneruskan aliran dari PSV dari cas pump itu yang melewati gate spool untuk menggerakkan si gate spool si servo valve ini. Nah, itu mulai. Jadi belum paham. Oke. Nah, kita ke sini. Ini kan TPC rear pompa 1 toh. Ada di pompa 1 belakang. Nah, ini tadi sensingannya tadi PA1, PA2, PA3, PA1 front 1, 2, PA2 rear 1, 2, PA3 itu pompa front rear pompa 3. Oke. Nah, sekarang kamu lihat foto TVC ini ada hose toh. Nah, itu adalah itu adalah sensingan PA3. Sing iki. Nah, itu loh. Enek sing luwih jelas kita. Tapi ini dia. Jadi toh kursormu gini. Saya. Enek sing luwih. Jadi Lu bajigur malah tadi. Saya tak boleh enek foto sing luwih jelas kita Ora ono kuwi fotone.
Iki tut ini. Se. Kau no ya. Ya wes yang mau berarti. Se. Ya emang saya mau. Oke. Di tamu. Iki ta. Nah, kuwi lho, hostil iku lho, ilmu aku lho. Iki. Nek iki aktualnya nek markingnya to, Pak. Neng iki. Nah, itu host sensingan ke TVC yang dari pompa 3 depan belakang. Sing iki apa sing iki? Jadi lah kursono menang bae ngono kok aku. Iki lho, sing iki apa sing iki? Dudu kuwi sik madhep rene iki lho, Iki. Nah, Iki. ngarep. Ngapi. Nah, ini berarti sensing pompa 3 atau rear sama front. Ya, pompa 3 depan belakang itu kuwi. Nah, terus PA1, PA2 ini dia nggak pakai hose, Pak. Ya, di baliknya dia pakai pot, cuman pot 2 gitu. Coba gue buka usah manual. Ini apa? Orang nih ini apa? Slider apa gitu. Sing bukan sama manual. Sama manual. Besar mulai gini. Di 4:30 mulai kurang. Apa aku servis sama mana? Iya. Nah, ngono. Ya. Sampai sing arep share screen ta? Ya, exit full screen. Apa? Share screenmu di pateni sih. Ya, enggak. Gitu. Model ae. Kayak cepet ya. Iki top presentasi kita buka sih. Ijo lah. Lekuk bana punya. Terus sub manual iki Dito zoom. Oke. Share screen. Ketara. Kita. Tulisannya elek, Pak. Yang kene apik tulisannya. Hidrolik pump. Itu TVC lagi. Di sana itu. Kilo. Kan TVC. Ya. Nah, host yang tunjuk mau ini yang di depan di PA3 ini sensingan dari pompa 3 depan belakang atau dari DOP-nya yang pompa 3 depan. Kenapa dia pakai hose? Karena letaknya jauh pompanya. Nah, pompa 1 depan sama pompa 2 depan, terus pompa 1 belakang sama pompa 2 belakang atau PA1, PA2-nya mana? Kilo. Dia pakai pot, dia langsung nempel di hosing pompanya, jadi nggak pakai hose. Sensingannya dari sini. Yang satu itu dari pompa 1, 2 depan, PA2 dari pompa 1, 2 belakang.
PSV itu yang dari Caspam. PEPD apa itu lali ya? Sensor ya. Iki dudu ya. Betul. Kembali ke presentasi. Limo. Disampaikan FC. NC. Ora, isi sok manual. Oh iya ding. Beski. Oh ya, ngono lho. Kan arep ngurak kursor aman ae. Nah, ini dari PA3 lagi. Ya. Ini dari PA3. Kursorku kita tahu? Ketok walaupun cilik tenan ya. Ya. Lah PA1, PA2 ini nempel langsung di blok-blokan CONC ini nggak ketok, nggak pakai host dia. Oh, ya. Berarti nempelnya malah yang di dekat pompa ya. Kira yang di sebelahnya out yang di sini. Iya kan saya itu 1, 2. Berarti nempel pompa ya? Ya langsung nempel, nggak pakai host. Saat ini. Kursorku hilang nih, sorry. Iya hilang, kau no. Nah, ini TVC valve, cara kerja kontrolnya. Oke, jelas dong. Jelas. Wes, berarti next. Kontak. Sekno, kontak ini. Caranya jelas nih, Bang. Nah, ini kan TPC. Nah, sensingnya mau teko working mode, terus apa meneh ngono. Ini kan TVC, variable control. Cuman gambar kan paling itu solenoid kan harusnya di atas. Ya. Nah, solenoid itu inputannya dari mana? Dari pump controller atau dari kontrol pompa. Nah, itu nanti pump controller dapat inputan dari mana? Dari monitor panel, working mode. Terus di situ yang warna merah itu adalah PLSC, payload sensing-nya. Ada PA1, PA2, PA3. Dari pump pompa itu. Nah, terus yang warna biru itu adalah pressure PSP. Atau kontrol pump. Nih, nah dia yang pertama kan tadi 3 pintu gerbang ya pada saat kita bahas di servo valve. Iya. Nah ini masuk gerbang yang pertama. Nah, masuk gerbang yang pertama masuk ke TVC Pak. Nah TVC dia melewati spool. Nah spool ini posisi dia nanti mau buka atau nutup tergantung dari sensingan solenoid sama sensingan pressure PLS ini. Nah, di sini keterangannya loadnya small, berarti bebannya masih normal ini. Ketika bebannya masih normal, berarti apa? PA1, PA2, PA3-nya pressure-nya belum terlalu tinggi. Sehingga spoolnya ini dia belum kedorong ke atas secara maksimal karena masih spring ini masih bisa melawan. Spring ini mendorong spool itu ke bawah. PA1, PA2, PA3-nya belum mampu mendorong spool yang mendorong ke atas maksimal. Nah, ketika dia belum mendorong ke atas, port A ini yang dari PSW yang dari Caspam ini dia akan kebuka full menuju ke port B. Port B mana ini? Untuk ngalir, jadi otomatis apa? Kalau dia kebuka, berarti PI-nya besar kecil. Oke. Nah, PE-nya ini besar, dia akan melewati CO, cut off valve. Nah, ini dia belum mencapai beban relief, belum mendekati relief, sehingga CO-nya tidak akan
bekerja. Hmm. PO-nya kebuka. NC-nya juga kebuka karena kan digerakkan, nggak netral. Ya. Ya. Otomatis PSN-nya gede. PSN-nya gede, masuk ke servo valve, sehingga sudutnya jadi Besar maksimal. maksimal. Pokoknya kalau PSN-nya gede, pasti sudutnya maksimal. Nih. Tapi kalau bebannya membesar, berarti mendekati relief. Beban semakin gede, berarti PLS-nya sudah semakin gede, toh? Ya. PA1, PA2, PA3-nya ini pressure-nya tinggi, Pak. Nah, kalau pressure-nya tinggi, nanti dia akan mendorong spool ini ke atas, melawan spring. Nah, springnya semakin tertekan, toh? Otomatis apa, port A dan port B yang tadinya dia kebuka full, jadi dipersempit, diperkecil sama PA1, PA2, PA3-nya ini. Otomatis apa, outputnya TVC, si PE itu jadi drop pressure. Ketika pressure drop, masuk ke TO. Nah, kalau memang dia sudah mendekati relief, PPM engine sudah terbebani, TO-nya kerja untuk nanti. Tapi di sini dia digambarkan belum bekerja, jadi dia cuma mengurangi sudut pompa aja ini. TO-nya masih kebuka, NC-nya juga kebuka, PSN-nya dia kecil karena diperkecil sama TVC. Sehingga sudutnya jadi minimal. Berarti ini ketika TPC, berarti nggak ada arusnya ya Pak ya? Dia cuma maksimal minimumnya itu dari working mood tadi ya? Maksimum minimumnya dari working mood. Gitu? Yang mana lagi? Yang PA1, PA2 atau yang PLS atau yang solenoid? Solenoid. Solenoid ya, working mode. Iya tak? Ya, dari working mode itu. Nah, PA1, PA2, PA3 kan tergantung gerakan lever. Ya, tergantung beban attachment. Nah, kalau working mode itu, kalau kamu setting ke posisi mode, ke posisi ekonomi mode, itu current-nya malah gede apa cilik? Karena ekonomi. Ya malah gede pressure PI. Nah, gede, karena gede supaya apa? Solenanya mampu mendorong sepule itu, mendorong springnya ke atas. Jadi diciliki PI ini, PSN-nya jadi cilik. Itu kalau ekonomi. Tapi kalau kamu setting ke working mode-nya ke posisi power mode, harusnya diciliki karena sama controller supaya apa? Supaya solena jadi tidak mendorong spool ke atas. Band supply-nya akeh. Hah? Ya toh band supply-nya akeh toh? Ya, PSP nih. Sing dadi PE iki kan gede dadine. Ya, betul. Saya dilut Pak. Betul. Aku headset bareng. Sip. Jadi ketika ekonomi, solenoid justru mengalirkan pada solenoid TVC itu tinggi supaya bisa menutup ataupun melawan spring, sehingga pressure yang PE itu bisa rendah. Tapi ketika dia power mode, justru yang dialirkan adalah rendah terusnya, sehingga spoolnya untuk TVC itu besar, springnya menang lah, sehingga pressure-nya itu yang keluar dari TVC gede, PE-nya itu. Ya, betul. Nah, ini pump proxy switch ini kan nemburi kayak itu Pak. Direct lewat baterai toh. Halo. Pak Chan. Saya Pak Chandra hilang sinyalnya. Oh, nah, siap.
Itu saya proxy switch. Ini mau. apa? Yang PPT mau belum? Sandy. PPT ini sampean mau belum? Cindy. Sampai nurung ana share screen. Oh, belum share screen ya. Sorry. Ini muter-muter. Facebook. Nah, pam proxy suite iki kan sing nang mburi ta, sing ceklekan kae ta. Oh, Pamprolix Suite. Ya, Pamprolix Suite itu ning iki bagian switch yang sebelah kanan itu loh. Yang ada mesin pusat, ada boom shockless. Nah itu gue tak cek bagian buri, paling buri, cover bagian belakang, itu ada 2 switch nanti nempel di bagian bawah. Di sini pam proxy. Hah? Kok pam proxy sini switch apa? Kita lihat enek. Anu loro tuh. Ada 2 switch toggle itu. Nah itu yang satu untuk Pamprolix Sweep, yang satu untuk release swing brake. Oh, release swing brake ya. Pamprolix Sweep itu berguna ketika apa? Ketika pump controller bermasalah. Tapi engine bisa running ya, Pak? Running, engine running tapi pump controller bermasalah. Ya kalau pump controller bermasalah kan berarti nggak ada yang ngatur current ke solenoid. Nah, Pamprolix Switch itu kalau kita on kan itu di bypass langsung, solenoidnya di bypass langsung dari baterai, tetapi dilewatkan resistor. Untuk apa? Untuk memperkecil arus yang ke solenoid sehingga sudutnya maksimal terus. Jadi ketika itu diaktifkan sudutnya maksimal ya? Yo, maksimal terus karena itu digunakan untuk pada saat emergensi ketika pump controller rusak dan unit mau dievakuasi. Mobil syarat sih. Syaratnya engine-nya tetap running nggak syaratnya lah. Hah? Engine-nya tetap bisa running nggak syaratnya? Ya no, running rasa laku no unitnya. Ayo. Itu buat memaksimumkan sudut pompanya kalau Prolix Suite itu. Jadi selama itu aktif, sudut pompanya maksimum terus. Terus yang satunya Suite di sini itu jinggung rilis swing brake. Supaya unitnya itu tetap bisa swing ketika mobilisasi tadi, ketika travel tadi. Kan kalau pump controllernya rusak, itu kan swing brake-nya aktif. Karena swing brake kan lewati controller. Iya. Gak dirilis tau back pressure tadi. Itu jadi bypass. Jadi tetap bisa swing. Ya. Lanjut, Pak. Oke, nah ini yang CONC. Di gak ketok. Gue tak share kok. Saya macet nih. Wah, sinyal gue dan ini. Masa? Nah, edannya krungu tapi gambarnya bisa TPC gambarnya. Gue masih nyala HP. CO betul. Laptopnya muter
Ah, laptopnya jalan gantiannya nih. Saya video. Gitu. Nah, ini CONC betul, CONC betul. Gambar. Nah, Betul. betul. Nah, itu ono TO valve sama NC valve. Ya. TO valve itu berfungsi ketika beban mendekati relief, dia berfungsi untuk mengurangi sudut pompanya supaya mengurangi beban engine. PC small, PC valve itu. Ya. Terus ada netral control. Netral control meminimumkan sudut pompanya ketika netral. Nah, letak komponen ini itu nanti ya CO bagian luar, NC yang bagian dalam. Nah, ini cara kerja si CO valve sekarang. Kan tadi pressure dari PSP ngalir menuju ke TPC. Nah, TPC ini apa ini keterangan ini pada saat beban kecil loh. Jadi bebannya masih normal. Otomatis PVC dia masih kebuka nih. Sehingga PE-nya juga gede. Nih, PE-nya gede. Masuk ke CO valve. Nah, karena bebannya masih normal, CO valve tidak menutup. Karena apa? Valve ini sensingannya juga dari PA1. PA1 tak ya, sing CO ya. CO yang mana dulu? Kalau CO yang di pompa satu depannya dari PA1. Kalau CO yang di pompa satu belakangnya dari PA2. CO yang tiga depan dari PA3. Nah, berarti masing-masing sensinya PA itu tergantung dari bebannya attachment ya. Yo. Ya. Ana rilis swingnya wae minim mungkin apa minim mungkin 2 pompa yang 1 2 ngono lho. Oh, siap. Nah, ini kan PA-nya masih kecil sehingga dia belum bisa mendorong springnya si TO valve. PEC-nya juga besar, PEC-nya gede melewati NC-nya masih kebuka karena digerakkan, PEC-nya gede masuk ke servo valve disebutnya maksimum. Masih bisa pakai kerja lah, COD itu belum ditutup karena bebannya masih normal. Tapi ketika beban mendekati relief, ketika beban mendekati relief kan berarti pompa pressure tinggi ya. Nah, PL otomatis PLS juga tinggi. Nah, di sini PA-nya naik pressure. Kalau pressure-nya naik, dia nanti akan mendorong si spring-nya si CO valve itu. Nah, sehingga antara port A dan port B ini dia akan dipersempit, diperkecil. Untuk apa? Mengecilkan PEC-nya. Butuh PE ini loh, tapi PEC ini kalau PE-nya tetap besar. Nah, PE nanti diatur oleh si PA1, PA2, PA3 tadi sama si solenoid mau. Nah, ini dia ditutup untuk memperkecil pressure PEC ini.
Nah, pressure PEC nanti ketika dia pressure-nya drop lewat NC juga dia kebuka, nah PEC-nya kecil, sudut pompanya berkurang. Jadi ketika apa? Ketika beban PLS-nya, beban pompanya itu mendekati relief, sudah mendekati relief supaya engine-nya stall, dikurangi nih beban engine. Ini berfungsi ketika saya merelipkan salah satu saja, Pak. Misalkan swing, berarti yang relipnya CO, valve-nya yang di pump 3, toh. Ya. Tapi kalau untuk attachment kan pompa 1-2 gabung. Iya. Depan 1-2 DW, belakang 1-2 DW. Nah, neng TVC mau, Pak, misalkan yang besar itu cuma salah satu PA-nya, misalkan saya PA 1 lah, itu dia tetap bisa ngelawan spring atau enggak ya? Misalnya kowe relief ke travel kanan. Travel kanan kan berarti dari pompa mana? Kali apa? Dua depan toh? Ya. Ya, berarti PA1 ini sih dhuwur. Nah, dia nanti bisa mendorong itu enggak 10.000. Nah, kuwi mau sing tak nih dorongan. Nek cuma besar salah satu aja, PA1 gitu. Iso. Jadi enggak selalu melulu tiga-tiganya pressure gede baru dia nutup. Salah satu PLS itu gede, dia nanti bisa. Kan pressure TVC ini itu piro sih paling springnya itu. Oke, Pak. Sip, clear. Wes rampung berarti. Urung, lanjut sih ini kan tekok. Nah, ini ketika mendekati relief diperkecil toh. Nah, tapi aku ngaktifke heavy lift. Ya. Kalau di PC semua kita ngaktifin heavy lift tuh nyansingnya nanti. Heavy lift tuh enggak kalau Power Mac itu loh, Power Mac itu nyansingnya nanti. One-touch Power Mac ya di relief toh. Di two stick main relief itu toh. Ya. Nah, di two stick toh. Nah, kalau di heavy lift di PC 12,5 ini dia nyansingnya ke 2 solenoid. Yang pertama ke two stick main relief untuk menaikkan settingan main relief V. Yang kedua ke CO cancel. Cuk. Yo, Pak. Nyatet cek aku. Aktif untuk ya nyansingnya kedua solenoid two stick main relief sama ke CO cancel. Oke. Yang pertama yang ke two stick main relief. Two stick main relief untuk apa? Untuk menaikkan settingan main relief supaya main reliefnya ditutup jadi nggak relief. Yang solenoid kedua CO cancel untuk apa? Meng-cancel fungsi CO nih. Ini solenoid ini, solenoid heavy lift ini atau solenoid CO cancelnya ini. Jadi ketika kita aktifkan, ini akan aktif nanti. Nah, dia aktif akan membuka aliran dari cas pump. Ya. Kan ngomongnya kalau dia bekerja berat kan CO-nya kerja atau tadi diperkecil toh. Biar mengurangi beban engine-nya. Nah, supaya A dan B ini nggak diperkecil, kan CO-nya tetap diperkecil. Mau CO pasti akan diperkecil karena dia dapat sensingan dari PLS, dari PA ini, ya toh? Dia pasti akan kedorong ke atas. Nah, supaya PEC-nya ini tetap besar, solenoid buka aliran
dari caspam menuju ke mana? Ke bagian atas pistonnya ini, nomor loro ini. Yang tadinya pistonnya spoolnya ini bergerak ke atas melawan spring. Ketika A dan B ini. Nah, karena ada pressure dari caspam ini mendorong pistonnya didorong lagi ke bawah. Untuk apa? Memperbesar A dan B supaya apa? PEC-nya tetap gede. Ya. Jadi si two-stack main relief menaikkan settingan main relief, si CO cancel menjaga supaya sudut pompa ini nggak diminimumkan sama CO. Makanya dua-duanya harus berfungsi. Kalau salah satu nggak berfungsi ya nggak akan tercapai tekanan maksimumnya. Main relief harus digedeke iki. Ya. Nah, tapi CO valve, CO cancelnya nggak kerja. Tetap diminimumkan sama CO nih yo. Pressure maksimumnya nggak akan pernah tercapai. Oh, iya. Begitu juga sebaliknya kalau CO cancelnya masih kerja ki, CO cancelnya masih dijoke, tetapi main relief masih settingan awal. Yo, tekanan main relief tetap normal. Makanya buat harus fungsi solenoid itu, solenoid itu letaknya di yang satu renteng di bawah tangga itu yang ada solenoid. Ada apa? Akumulator. Ini untuk CO valve. Sip. CO cancel itu aktifnya travel ya. Ketika travel dia juga aktif. Otomatis toh? Otomatis. Jadi kalau kita mengaktifkan PC 12,5 kita mengoperasikan travel itu, heavy lift otomatis aktif itu walaupun tanpa kita tekan yang angkat besi. Itu akan aktif. Apa nih? Terus ya. Travel tok. Saya itu travel tok. Tunggu. Kone, CO. Kalau lanjut. Pompane wis kopi to? Apa? Pompa-pompane. Pompa-pompane we. Aman ya, kita spam buat kontrol pump karo apa tuh tas pump kontrol pump karo PPC ya. Ya, terus sama PPC. Kalau yang pompa depannya untuk fan pumpnya ini radiator. Kalau fan pumpnya aftercooler yang dari pompa satu paling belakang yang di pump. Siapa? NC yuk, NC. Lagi sih cut-off mau. Ini syaratnya ya? Ini kopi ya? Ya. Heavy lift itu ketika atasnya nggak digerakkan in atau curl, dia akan aktif. Tapi ketika salah satu arm in atau bagian curlnya dioperasikan, dia akan cancel otomatis. Cancel ya. Tuh. Bedanya kalau Power Mac di situ, kalau Power Mac kan pakai timer. 8 detik dia cancel. Kalau ini nggak pakai timer tapi pakai gerakan attachment arm in paket curl. Nah, kalau heavy lift aktif itu pressure pompanya mencapai 350, tapi kalau nggak aktif 320. Oke, Pak. Nah, ini yang NC. NC valve saiki. Gerbang 2 wis kan, BVCTU wis. Sekarang ke gerbang 3. NC valve ini dia akan bekerja ketika apa? Ketika posisi netral.
Nah, ini posisi netral nih. Oli dari cas pump masuk ke TBC, masuk ke CO, masih kebuka semua karena apa? Kan netral, orang tak gerak gitu. TBC buka, CO juga akan buka karena nggak ada settingan PLS-nya nggak ada. Ini jadi gede. Nah, dia akan masuk ke NC valve. Nah, karena di sini posisinya netral attachment-nya, otomatis tidak ada kontrol valve yang spool kontrol valve yang bergerak, toh. Ya. Sedangkan di kontrol valve ada yang namanya jet sensor. Jadi, yang ada di bawah kontrol valve. Di mana jet sensor itu nanti outputnya ada dua hose, ada hose upstream karo downstream. Upstream itu Ngombe Pak, presti. Atau tua. Itu tak ngombe sih itu. Monggo, langsung aman. Halo, Halo Pak. PTPD. Ya. Nah, PTPD itu nanti ketika dia posisi netral, upstreamnya itu dia pressure-nya akan naik. Nah, berarti kan ada diferensial pressure nih antara PT dan PD. Selisih pressure-nya PT dan PD itu yang nanti akan mendorong spool ini ke bawah. Berarti kan gede PT nih daripada PD, atau? Ya, nanti dia akan mendorong spool ini ke bawah. Untuk apa? Menutup aliran PECN-nya sehingga PECN-nya kecil, drop sehingga spoolnya jadi minimum. Tapi ketika kontrol level digerakkan, nah, ada pressure ini. Nah, ketika digerakkan, berarti pressure yang di PT-nya tadi, nah, pressure yang di PT-nya ini, dia akan drop pressure karena hubung sama drain. Nah, kalau dia drop, otomatis apa? Hampir tidak ada differential pressure. Perbedaan pressure selisihnya hampir mendekati sekitar berapa ya? 0, Pak. Kalau dia posisi netral tadi selisihnya sekitar 7 kilo, 7 sampai 8 kilo. Nah, 7 sampai 8 kilo itulah yang akan mendorong spool. Tapi kalau dia digerakkan, ini akan mendekati 0, Pak. Sehingga tidak dapat perbedaan pressure, toh. Otomatis apa? PT-nya drop, nah spring-nya si NC valve kembali mendorong spool. Dia kedorong, akibatnya apa? Nah, di sini dia akan kebuka, Pak. C dan B ini akan kehubung. Nah, C dan B kehubung, otomatis apa? PEC-nya jadi gede, PEC-nya jadi gede menuju ke servo valve. Ya, jadi sudutnya maksimum. Oke, jadi netral berarti sensing on jet sensor, PT-nya itu ke drain, no?
ketika dia digerakkan. Kalau netral berarti PT-nya masih tinggi, melawan spring berarti nutup aliran yang ke PECN. Nah, Pak, ini kan nek telu kuwi kan kabeh kaya ana jas-jasan to. Nah, apa? TVC, NO, NC kuwi kan ana jas-jasane kabeh to. Ya. Walaupun nggak direkomendasikan tapi sering dijas. Kuwi biasanya apa nih, Pak? Sing TPC kah? Apa sing NC kah? Nah, TVC biasanya yang dijas apa iki? Bagian bawah ini lho, ngisor iki lho. Lagi digentengi meneh, ditekan meneh. Nah, kalau TVC tak kencengi, saya kira kok coba kamu lihat dikit ini. Springnya lebih kuat. Springnya lebih kuat, berarti apa? Dia lebih kuat mendorong spool itu ke bawah, ya toh? Ya. Otomatis apa? PE ini selalu gede. Tenaganya kuat. Unitnya. Tapi nanti ketika beban maksimum, PA1, PA3, PA2-nya pressure-nya tinggi, dia tidak mampu mendorong spoolnya ke atas. Jadi PC tidak bisa mengurangi sudut pompanya nanti. Jadi pompanya itu cenderung ke maksimum kalau dikencengi. Maksimum terus. Takutnya engine terbebani toh. Oh ya, saya kira engine terbebani pompamu ya dapat jebol. Ya. Terus yang NC Pak, NC ya pada tuh ini jas-jasan toh. TO sama NC. Nah, TO gitu, misalnya kalau jas. Ya. Kalau jas tak kencengi berarti muatin spring. Ya. Ya kan? Nah, kalau muatin spring berarti apa? PE ini ada dulu terhubung terus. Ya. Terus, ya toh? Nanti ketika beban mendekati relief, tidak mampu lawan lagi. Spool ke atas melawan spring. Nah, akibatnya apa? Ya, engine-mu setol nanti. Lat terus ya. Ya kan terus. Wis maksimum. Bebannya maksimum, engine RPM-nya udah ngedrop, tapi TO-nya nggak mau bukan karena springnya tak kuati, tak tekan bawah. Yang harusnya servonya CO-nya dia mampu mendorong ke atas, jadi nggak mampu. Udah kalau nggak mampu, ada kan kebuka full itu. Ya. Ada ini kebuka full ya, kebuka terus, PEC ini gede terus ya, sebetulnya maksimal terus. Engine-nya ya terbebani nanti kalau paling parahnya ya stall, mati engine. Terus yang NC Pak? NC gitu aja. Nah kalau NC misalnya pada dikencengi. Nah, berarti kan dia mendorong, gitu. Nanti ketika netral kan PJ-nya tadi ada differential pressure tuh sekitar 7 kilo. Nah, 7 kilo itu tidak akan mampu mendorong spoolnya ke bawah. Apa? Nanti ketika posisi netral, sudut pompanya nggak ada yang meminimumkan. Jadi sudutnya maksimum terus. Oke. Siap. Jadi walaupun aktual di lapangan sering dijasing kan tetap TPC tau. Biasanya kalau teman-teman itu ngejasnya di TVC, tapi kalau ngejas TVC itu nggak direkomendasikan sebenarnya ya. Karena dia ketika kalau ngejas TVC ini itu langsung ngejas 3 pompa loh. Oh, ngejas 3 pompa ya? Iya, langsung pompa 1, pompa 2, pompa 3 langsung ngefek kabeh itu. Karena PA1, PA2, PA3 itu kan? Ya, betul. Itu kan waktu TVC kan nanti ke sudut pompanya, ke servo pistonnya ketika
ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 pompa itu. Penting kalau ngecas main relief, ngecas pompa. Siap. Ya, kalau ngecas main relief kan iso diwaca iku. Oh, pompa 1 2 depan yang low pressure. Berarti jas main relief yang dikontrol valve sebelah kanan. Oh, pompa 1 2 belakang yang low pressure, berarti ngecas kiri yang di pompa di kontrol valve sebelah kiri. Oh, kalau yang low pressure pompa 3 depan belakangnya kontrol valve 3 swing. Oke, Pak. Sip. Foto kan ketok itu, fotonya kan apa itu? Foto TWNC gitu. Nah ini. Di TWNC ini. PT itu tim yang dari kontrol valve, dari jet sensor. Upstream ya. PT tahu sih upstream. Upstream itu PT ya? Yo, PT itu mana? PT itu yang ini. Ini kalau yang gambar yang atas kan nggak ketok sebelah kiri nih kan loh. Ini loh, ini PT. Iki PD, ya toh? Iki PD, terus bagian bawahnya PD sini. Bawahnya ini kan aneh, iki. Ya. Nah, ini adalah PE, Pak. PE itu apa? PE mau apa ya, Neng? NC mau diagramin ini. PE output pressure, TPC output. PE itu outputnya TPC. PSP ya berarti ya? Ya, PSP itu skop PSP, skop taspam yang lewati TVC kan, dia mau ke CWNC. Nah, ini konten ini, Iya. Itu PE. Nah, kalau PC ini. Ya. Apa itu? Cut off. Halo. Pak Chandra pedot. Oh, siap. Pak Hendra ngajar kah? Oh ya, interview mau ya? Interview. Oke, melu belajar kan tadi. Chandra. Aku belajar ini, Pak. Pokoknya tak curi ilmunya ke senior yang belajar curi tuh, lalu ajari. Harus diperas pokoknya Pak Chandra ini. Yang nanti lakonnya kayak gini. Katanya ini sore katanya. Sore ya. Oke. Kamu Pak? Bisa connect bisa connect. Bisa. Tuh. Halo Pak. Ini mau PC apa sih PC mau? PC CO. Teko CO lah. Ya, ini ke CO tapi si CO cancel loh. Kok CO cancel? Iya, ini host ini inputan dari host itu seko solenoid CO cancel. CO cancel. Ini itu yang ini loh. Di mau CO. Sing dhuwur. Nah, sing dhuwur iki lho. PC lah, gitu. Ya. Dia ada pressure ketika CO cancel aktif. Kalau CO cancel nggak aktif ya ini nggak ada oli. Nggak ada oli ya. Karena
Loh. Berarti yang ini tadi di mana? Apa nih? Satu di samping yang sing dhewean kuwi kan PT ya. Sing di iki. Ah, sing di kursor sampean. Iki PD to. Iki PD. Ngisore kuwi PE. Ngisore iki PE. Ngisore meneh kuwi PC. Punya TVC. Ah, Terus ngisore meneh PC. Hah? Yang ngisore meneh PC ta? Sing ngisor iki to. Ya. Oh, iki PC. Iki PC, iki PE, ini dari solenoid cut off valve, Ya. dari solenoid TO cancel. Ini outputnya TVC, PE. Ini dari dead sensor yang sisi PD, dari upstreamnya. Yang PT mana ini? Upstreamnya. Oke. Jas, wes, jas pokoke. Jas. Kudu diperes jare Pak. Aku kali meneh. Ya itu